Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Palmar Jambi dimanapun berada. Nah, hari ini kita ada di Jangkat, di homestay-nya Ustadz Zulfikar ya. Beliau adalah pengasuh dan pembimbing pesantren Al-Islah Danau Pau. Beliau pejuang dakwah yang luar biasa, Pak Ketua. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki beliau bisa buat homestay yang luar biasa juga ini, nyaman. Tidak sengaja, ternyata Pak Ketua udah duluan di atas. Kami datang terlambat, ada di bawah pakai tenda. Ya, kami memang pengen tenda. Alhamdulillah beliau ada di sini. Saya pengen nanya nih ya, walaupun ini kontennya Pak Ketua ya. Gantian. Jadi saya jadi hostnya dulu nih. Oke. Pak Ketua. Oke. Danau Pau. Menurut Pak Ketua apa coba? Bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemeriksa Asfro, kita ketemu Mas Lili, tokoh luar biasa Kabupaten Merangin. Tokoh yang memang sangat gesit dan lincah bagian alam yang berada di NKRI, bukan saja di Jangkat, tapi beliau juga memenuhi standar internasional, guys. Beliau juga pernah ke Mekah memakai sepeda motor, luar biasa. Kami secara pribadi, keluarga besar, memang mengagumi beliau ini. Nah, Masya Allah, pagi hari ini dan tadi malam saya merasa kaget. Saya berada di atas homestay, terus ada yang melapor ke saya bahwa ada Mas Lili datang beserta rombongan. Nah, ini pertemuan itu hanya Allah yang tahu. Pertemuan langkah maut dan jodoh. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan tim Mas Lili, keluarga besar Mas Lili di Jangkat, di Kecamatan Jangkat kita berada sekarang. Posisinya ada di Danau Pau. Dan mungkin kita belum bisa melihat spotnya karena awannya masih kabut. Nah, kabutnya masih tebal. Nanti kita berharap munculnya matahari, kita masih bisa memperlihatkan keindahan alam Jangkat, yaitu Gunung Masurai, ada Danau Pau, ada Gunung Nilo. Yang jelas pagi hari ini kita bersantai dulu, berbincang-bincang dengan Mas Lili. Tadi Mas Lili bertanya kepada kami, kenapa memilih lokal Jangkat menjadi tahun ini menjadi pilihan liburan bersama tim dan keluarga dan kru kami sendiri, Mas Lili. Alasannya, kami berpikir bahwa kalau tahun kemarin kita beralasan dengan adanya COVID, Mas Lili. Nah, hampir 2 tahun kita Indonesia, bahkan kita Merangin juga dilanda COVID-19 ini. Namun kita juga cukup sabar, ada beberapa teman dan saudara kita meninggal oleh akibat isu COVID itu. Kita juga sama tahu bahwa bukan hampir, tapi ribuan orang meninggal. Nah, kita alhamdulillah Allah berikan nikmat. Allah berikan kepercayaan kepada kita untuk sehat, untuk bisa berjuang ke depannya. Bagaimana sampai hari ini dan pagi hari ini kita bisa duduk bersama. Saya merasa bangga bisa duduk bersama dengan Mas Lili dan keluarga. Tentu ini menjadi momentum bagi kami berkunjung wisata pada tahun hari ini, dan kita sengaja dan kita jadwalkan bahwa kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kaya luar biasa tempat wisata. Nah, ini tentulah Mas Lili bagian daripada kita, kami yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Merangin. Tentu ini tugas bagian kita juga, Mas. Bagaimana tugas-tugas ini sebagian daripada amal bagi kami untuk membesarkan Kabupaten Merangin dan khususnya untuk menjual bahwa kayanya tempat pariwisata di Jangkat dan Jangkat Timur, ya khususnya Dapil 4 Luhak 16. Nah, siapa lagi kalau bukan kita, Mas? Nah, tahun ini kami program bersama teman-teman, bersama kru, kita sengaja untuk membuat beberapa konten nanti, dan konten yang kita buat ini akan kita sebarkan supaya betul-betul meluas. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang memang kita angkat pada hari ini dan hari Lebaran dalam rangka Idul Fitri ini. Banyak tempat wisata yang ada di Jangkat ini yang bisa kita munculkan, walaupun sudah dimunculkan oleh teman-teman penghobi penggiat pariwisata, termasuk Mas Lili juga berupaya untuk menjual indahnya alam Jangkat ini. Tentu ini juga
jangan sampai kendor, Mas. Artinya kita terus berjuang, Mas. Maka kita tahu bahwa di Pulau Jawa itu ada beberapa spot kabupaten yang memang kita juga tahu dan pernah mendengar, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada Karanganyar loh, Mas. Ada Karanganyar. Nah, di sana kalau kita melihat, saya pernah berjalan sama anak-anak sambil pulang kampung juga, karena istri kita juga dari Solo, Mas. Kita melihat di Karanganyar itu ada beberapa tempat spot pariwisata itu, saya pikir lebih indah kita, karena memang di Pulau Jawa itu padatnya penduduk, tapi terkesan ya dia pengunjungnya luar biasa, Mas. Karena kita ini penduduknya spot-spot, itulah yang membuat mungkin kita mobilisasi para pencinta alam itu mungkin ya tidak seramai di Pulau Jawa. Nah, ini kalau kita buat indah, kita susun betul, ini juga bisa juga nanti kita menarik bahwa kunjungan dari lokal, wisata lokal, terus wisata mancanegara juga kita bisa ambil dan bisa kita bawa ke Merangin itu, Mas. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi teman-teman, yang disebutkan Bang Pendi tadi benar ya. Saya juga sudah berkeliling ke hampir seluruh Indonesia, kemudian beberapa negara di Asia Tenggara, juga di Asia Timur. Jangkat ini punya keunikan, Pak Ketua. Punya keunikan. Pertama, saya lebih suka menyebutnya sebagai kawasan wisata alam dataran tinggi Jangkat. Jadi kita punya banyak sekali air terjun yang luar biasa, airnya jernih, kemudian juga punya sungai-sungai yang ikannya masih sangat banyak, apalagi ada ikan sema. Kemudian punya durian yang berbuah setahun 2 kali, kemudian punya kawasan sayur mayur yang luar biasa di daerah Jangkat ini. Artinya itu menjadi potensi yang sangat luar biasa apabila dikelola secara profesional, Pak Ketua. Dan satu hal, dalam membangun pariwisata, setahu saya ya, dari beberapa tempat yang sudah berhasil mengembangkan pariwisatanya, seperti di Gunung Kidul, Bang, Lageran itu. Dulu dari daerah Tandus, sekarang menjadi kawasan wisata yang luar biasa di Gunung Api Purba. Kemudian di kawasan Geopark Candi Sewu yang melingkupi 3 kabupaten itu sekarang juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi 3 kabupaten itu. Dari mulai kampungnya Pak SBY di Pacitan ya, kemudian Gunung Kidul sama Jogja. Nah, itu sekarang menjadi tulang punggung. Nah, seharusnya Kabupaten Merangin juga begitu, dengan misi dan visi ya. Yang pertama kan pariwisata dan pertanian ya. Pariwisata menjadi salah satu prioritas Pak Bupati dulu ya, Bang Haris. Dan sekarang dilanjutkan Pak Masuri. Saya pikir sudah waktunya Kabupaten Merangin konsen ke wisata itu, Pak Ketua. Artinya keseriusan pemerintah dalam pengelolaan wisata itu bisa dilihat dari struktur anggaran. Fokusnya ke pariwisata berapa persen? Pesisir Selatan dulu almarhum Nasrul Abid itu berhasil ketika memfokuskan hampir 80%, Pak Ketua, anggarannya ke sana. Nah, ini mumpung ada waktu nih, saya termasuk orang yang memulai profesionalisme kawasan wisata dataran tinggi Jangkat. Nah, saya mumpung ada waktu nih, kita minta dari Pak Ketua untuk fokus anggaran. Terus ada satu PR nih Pak Ketua di Danau Pao. Di Danau Pao ini dari dulu pengen mekar desa nih Pak Ketua. Oh gitu. Karena apa? Ketika ini kan masih masuk desa Pulau Tengah nih Pak Ketua. Jadi dulu masih konflik aset sehingga pengelolaan mungkin agak sulit. Mohon pada waktu untuk nengahin lah. Yang pertama, yang kedua, mohon pada waktu juga untuk memulai melakukan peningkatan sumber daya manusia pengelola wisatanya. Kalau infrastruktur nggak ada yang kurang Pak Ketua. Sekarang jalan udah mulus ya teman-teman ya. Saya mau ngabarkan jalan udah mulus sampai ke Danau Pao. Mulus ada lagi batu-batuan. Jadi bisa pakai sedan. Ya, bisa pakai sedan. Mobil jazz, sedan, Ayla. Makasih. Ini termasuk juga kinerja baik Pak Ketua nih. Yang mau Pak Bupati, sama Pak Gubernur ya. Ini keren. Saya kira sumber daya manusianya sekarang harus ditingkatkan, pengelolaan UMKM penyangga wisata, kemudian infrastruktur yang di bawah itu Pak Ketua itu kalau dibikin Danau Pao itu kan danau mati ya Pak Ketua. Kalau dibikin nggak banana boat, jet ski, Pak Ketua mungkin mau investasi agak 10 miliar kan? Di sini beli jet ski kan?
Apalagi beliau mantan prajurit. Kalau lihat hutan-hutan berkabut ini, waduh, nggak sabar pegang senjata. Baik, sukses selalu tuh Pak Ketua. Dan Pak Ketua sehat, sukses, berkah melimpah selalu. Amin. Cita-citanya dikabulkan Allah SWT. Amin. Baik Mas. Nanti saya coba untuk mengupas. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Lili, tokoh yang luar biasa, tokoh pemuda, tokoh milenial, tokoh agama. Beliau juga 2 periode, guys. 2 periode di DPR. Banyak ilmu-ilmu dan strategi beliau memang saya sedot. Nah, kalau tidak saya sedot ilmu beliau ini, saya rasa sulit saya untuk bisa kembali ataupun belajar untuk duduk di lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Merangin. Ntar lagi eksekutif. Amin. Jadi tadi Mas Lili sempat menyinggung dan mempertanyakan kepada kami apa sih untuk ke depan yang kami harus berpikir tentang wisata di Kabupaten Merangin. Kita juga Mas Lili tahu bahwa visi misi Kabupaten Merangin yang kemarin dipimpin oleh Pak Haris, dipimpin oleh Pak Dimasuki sebagai Bupati Merangin, ada visi misi unggul di bidang pariwisata dan pertanian, Mas Lili. Nah, di sini saya tertarik sekali Mas Lili untuk mengupasnya. Mas Lili ini saya yang jawab. Bentar dulu. Pemirsa, Mas Lili ini ada berapa poin yang memang beliau nanti, kalau saya berharap beliau mewakili kita Kabupaten Merangin dan Selangor, beliau harus duduk di provinsi. Itu poin pertama. Poin kedua, beliau juga layak kita jual untuk menghadapi Pilkada 2024 juga layak. Nah, artinya kalau Mas Lili ini masuk nanti nominasi, ya kan? Nah, beliau ini kan tokoh partai politik agamais, yaitu PKS. Nah, beliau ini kalau misalnya nanti di dalam evaluasi Pilkada 2024 ini masuk nominasi sebagai pemain nanti, ya kita juga harus mensupport dan mendukung beliau, bahwa beliau juga tokoh yang layak untuk kita gadang-gadangkan menjadi pimpinan kepala daerah Kabupaten Merangin. Jadi pasangan Herli ya, Herman Effendi. Herman Effendi Lili. Bisa. Iya kan? Allah semuanya, Mas. Allah ya. Nah, coba Mas lagi jawab lagi. Ya, hari ini ya kita belum berpikir ke sana. Iya. Kita mau fokus ke keluarga dulu, fokus ke anak-anak, gitu kan. Kita lihatlah setahun ke depan, jika memang sudah bisa ditinggal ya, mungkin kita akan balik ke sana, karena itu kewajiban kita bersama kan. Baik yang bodoh, yang pinter, kaya, miskin, untuk mewakili rakyat itu adalah sebuah kewajiban, karena itu adalah bentuk perjuangan untuk orang banyak, dan setiap manusia diharuskan untuk berjuang untuk orang lain, gitu kan. Kalau berkenaan dengan pilkada nih, kalau saya belum waktunya lah, belum layak untuk jadi kepala daerah. Jadi kepala rumah tangga dulu aja, ketua RT dulu. Nah, kalau beliau, saya melihat beliau ini orang yang apa ya, karena prajurit ya, prajurit itu terbiasa dengan hal-hal yang presisi. Artinya semuanya serba dihitung, semuanya serba pakai kalkulasi kan. Seperti beliau dulu ketika saya masih menjabat, beliau belum menjabat apa-apa, masih prajurit. Kemudian beliau memutuskan untuk pensiun dini ya. Saya kira itu dengan hitungan yang luar biasa. Saya lihat beliau berkeliling, saya ikuti kan ke Batam kayak ini untuk meminta masukan. Nah, beliau salah satu orang yang bukan lonely fighter, bukan orang yang selalu memutuskan apa-apa itu sendiri, selalu minta pertimbangan. Itu salah satu nilai plus yang saya lihat dari beliau. Sehingga dari analisa-analisa beliau itu, beliau ambil keputusan, ya Allah izinkan ya. Jadi Allah itu memberikan takdir, itu adalah akumulasi dari banyak hal, tidak serta-merta ujuk-ujuk jadi ketua DPR, tidak. Jadi ketua DPR itu sulit. Saya 2 kali nggak jadi ketua itu. Beliau begitu duduk langsung jadi ketua. Kenapa? Karena memang perhitungannya luar biasa. Punya target, punya trik, punya strategi. Dalam politik memang begitu. Politik itu politrik. Artinya banyak sekali trik yang ada di situ, baik, benar, salah, ini kejam, tidak. Itu berkumpul di situ dan kita harus siap. Kalau tidak siap dikejami, tidak siap ditriki, nggak usah berpolitik. Nah, beliau salah satu orang yang sangat presisi dalam menghitung langkah. Ya, alhamdulillah jadi ketua itu sulit sekali. Kemudian sekarang juga beliau mulai berhitung ya. Hari ini beliau mulai melihat wave-nya masyarakat, tes ombak itu kan. Kira-kira gimana kalau Herman Effendi ini naik ya. Dan saya yakin hitungan beliau akan sangat baik. Beliau akan memutuskan yang terbaik, apakah maju atau tidak. Kalau maju, saya yakin beliau sudah punya hitung-hitungan akan jadi.
Jadi Harus menang. ya, harus menang. Ya. Prajurit kan gitu. Kalau prajurit sudah ke medan laga itu pulang tinggal nama Tidak atau mau menang. kalah. Ya. Nah itu aja. Kehormatannya adalah mati atau menang. Siap. Jadi saya yakin beliau akan punya hitung-hitungan yang baik dan saya doakan yang terbaik karena beliau selain kakak juga tetangga kan. Siap. Tahu persis mertua beliau adalah orang tua saya juga. Saya sering makan sate di sana. Jadi ya bukan orang lain. Saya selalu akan support dan mendoakan yang terbaik untuk beliau. Sukses, Bang Oke. Irman Effendi. Siap.